insya Allah tidak begitu berbahaya seperti kandungan gula pada yang lain, tidak sebahaya yang lain. Insya Allah baik, insya Allah, wallahu a'lam, tapi insya Allah baik kalau lihat dari penelitian. Ada pengakuan seorang ibu rumah tangga, beliau pembeli kurma dan pemakan kurma. Suaminya terkena gula. Ini beliau belum lama ceritanya, mungkin 2 minggu yang lalu. Kena gula, dan beliau bilang biasanya suami saya makan meninggalkan semua gula-gula yang lain, jadi gula putih, gula jagung ya, tinggalkan gula. Jadi kata beliau, kalaupun suami saya makan yang bergula atau yang manis, itu adalah kurma. Beliau makannya kurma sukari biasanya. Ya, beliau sukari. Saya tanya, nggak apa-apa bu? Nggak apa-apa katanya, kalau makan sukari dites gulanya tidak ada masalah. Subhanallah ya, itu pernyataan langsung dari seorang ibu bercerita tentang suaminya yang sakit gula. Subhanallah, kita mungkin beda-beda fisik orang. Ada yang responnya tubuhnya dengan kurma, walaupun dia sakit gula, tapi bagus terkontrol gulanya, atau bisa terjadi juga mungkin penambahan kadar gula bagi orang yang sakit gula. Tapi ala kulli hal, kita meyakini bahwa kurma ini buah yang bergizi, yang manfaat, yang lebih banyak kebaikannya dibanding dengan buah-buah yang lain. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda mengenai kurma ya. Nah, di sini Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, rumah yang tidak ada tamar, la tamra, rumah yang tidak ada tamar di dalamnya, maka penghuninya itu akan kelaparan. Rasulullah mengatakan 2 atau 3 kali. Ya, Rasul mengatakan 2 atau 3 kali. Jadi ini sabda Nabi ini bersifat umum ya. Kita lebih cenderung pendapat umum bahwa ini untuk semua kaum muslimin, bahwa adanya tamar, kurma kering di dalam rumah itu membantu supaya penduduk penghuni rumah tidak jatuh kepada kelaparan yang ya tadi, karena belum siap, belum masak, belum dibeli minyaknya, gasnya habis, kemudian mecinnya belum dibeli, atau berasnya belum dibeli, dan seterusnya, menunggu makanan masak itu membuat lapar. Nah, lapar yang berlebihan itu bisa berbahaya. Makanya kurma menjadi solusi terbaik untuk menahan lapar, cemilan terbaik begitu. Makanya kalau dia ada kurma di dalam rumah, maka insya Allah dia tidak akan terjatuh kepada kelaparan yang membahayakan perut begitu. Nah, kalau kita lihat kurma, sebentar Anda mau lihatkan dulu bahwa kurma itu ada bentuk-bentuknya. Nih, kelihatan ya. Jadi kurma itu kita baca dari kiri ya, dari kiri. Ada proses kematangan kurma atau perkembangan buah kurma. Nah, ini dari sebelah kiri ini kurma disebut dengan mayang kurma, atau masih kecil-kecil calon buah kurma. Kemudian dia membesar, maka warnanya yang tadinya hijau pekat menjadi hijau muda. Setelah hijau muda, maka dia mulai mematang lagi, dia menjadi warna apa ini? Kuning ya. Jadi warna kuning. Nah, warna kuning ini yang kita sering lihat di kota Madinah kalau kita umroh bulan September Oktober ya. Mungkin dari Agustus ya, yang umroh Agustus ini, September Oktober ini kita akan melihat kurma-kurma kuning seperti ini. Kurma kuning seperti ini. Kemudian setelah kuning seperti ini, dia akan berubah menjadi seperti ini. Ini kuning yang ini keras ya, masih keras, sepet sedikit ya, keras sepet sedikit. Kemudian masuk ke fase berikutnya. Ini masuk setengah keras, setengah sudah mulai empuk seperti ini, setengah-setengah. Ini setengah keras, setengah empuk ini enak, ini sudah mulai
manis ya, sudah mulai manis kayak jambu gitu ya, bahkan lebih manis. Kemudian masuk ke fase berikutnya, fase rutab. Nah, ini yang kita kenal rutab. Rutab itu adalah sebuah kurma yang pada fase basah, kita sebut dengan kurma basah. Kandungan airnya, kandungan gulanya ini tinggi memang di sini rutab ya. Nah, ini rutab. Ini paling baik dimakan oleh ibu hamil itu yang fase ini, kurma yang sedang matang-matangnya. Nah, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakuli washrabi wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya fakuli washrabi." Fakuli. Wahai Maryam, kamu goyangkanlah pohon kurma itu, maka akan turun atau jatuh buah rutab. Rutaban janiyya, rutab yaitu buah kurma yang matangnya pada posisi seperti ini. Ini lagi enak-enaknya ini ya, Masya Allah. Ini kalau dimasukin freezer laziz jiddan ya, nikmat sekali. Masukin freezer dimakan udah kayak es krim beku ya, beku-beku gitu. Dan ini hebatnya, kurma pada posisi rutab seperti ini dimasukin freezer dia tidak membeku. Dia tidak seperti semangka. Kalau kita masukin semangka ke freezer, dia akan membeku. Dan kita keluarkan, kita tidak bisa makan semangka itu. Juga misalnya kita memasukkan pisang ke freezer, maka pisang itu akan membeku, tidak bisa dimakan. Dia seperti es batu. Kemudian buah apa lagi yang pernah dimasukkan ke dalam freezer? Wallahu a'lam. Tapi yang Anda sering coba, semangka, kemudian juga pisang. Itu kalau kita masukkan freezer kayak batu es, dia tidak bisa dimakan kalau dikeluarkan. Nah, sedangkan kurma rutab ini sudah sering Ana masukkan ke freezer ya. Ini berapa lama pun ya, mau 6 bulan, setahun di dalam freezer ya, ini nggak akan menjadi beku keras. Dia hanya kenyal, kental saja. Kenyal dia tidak akan membeku, sehingga kalau dikeluarin kita masih bisa menggigitnya. Ini wallahu alam ada unsur apa di sini di dalam kurma ini, Masya Allah ya. Jadi kurma rutab ini, kurma yang posisi ini memang harus dimasukin freezer. Kalau enggak dia cepat membusuk. Jadi harus masukin freezer. Nah, tapi hebatnya freezer tidak mampu membuat dia beku. Sama dengan madu asli. Madu asli, kalau kita beli madu asli, coba Bapak Ibu beli madu, masukkan ke dalam freezer. Kalau beku, maka madu itu tercampur air. Tapi kalau madu itu tidak beku, dia tetap masih bisa disendok, hanya mengental saja, masih bisa disendok. Maka itu madu itu Masya Allah asli, madu bagus itu. Nah, jadi sama itu madu dengan rutab ini, wallahu a'lam, itu yang Ana sering lakukan. Ana bukan teori aja, tapi Ana sering menyimpan ini, makan ini ya. Madu juga sama, kita simpan di freezer, itu tidak beku seperti air atau seperti yang lain, susu itu beku semua. Madu tidak. Ini juga tidak rutab. Nah, ini satu keutamaan buah ini, Masya Allah. Nah, ini paling baik untuk orang buka puasa, satu, dan paling baik untuk orang yang sedang baru saja melahirkan, untuk yang sedang menyusui ya. Kemudian setelah dia basah seperti ini, maka kurma itu akan mengering seperti ini. Ini namanya kurma kering. Nah, ini yang ada dalam hadis, ini tamar namanya. Jadi kita tidak bisa memaknai hadis itu dengan rutab, tidak bisa. Hadis itu ya tamar, berarti yang dimaksud Nabi yang kering. Kalau di Al-Quran, Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, Allah bilangnya rutab, rutaban janiyya, rutab. Berarti yang dimakan oleh ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui adalah rutab, karena teksnya rutab. Tapi yang disebut Nabi SAW dalam hadis ini tamar, yes, yang tamar. Kalau rutab ini untuk buka puasa dan ibu hamil, ibu yang menyusui. Baik. Nah, tamar ini adalah kurma yang sudah kering. Jadi fase ini sudah lewat, dia masuk ke fase berikutnya seperti ini. Ini ada proses pengeringan atau kering di tandan ya, kering. Nah, ini kalau sudah kering seperti ini subhanallah, kurma ini memiliki daya tahan yang panjang ya, bisa setahun. Semakin kering
maka semakin kuat daya tahannya. Dia tidak akan membusuk seolah-olah dia memiliki kulitnya atau wallahu alam di dalamnya itu wallahu alam, yang jelas dia tidak membusuk seperti pisang, seperti mangga, seperti duku, seperti rambutan, seperti semua buah-buah yang lain itu akan cepat membusuk dalam hitungan hari atau minggu atau bulan. Sedangkan kurma ini dalam hitungan tahun dia bisa bertahan. Ya, ana pernah dikasih oleh teman dari Sudan. Beliau membawa kurma satu plastik besar, dikasih ke anak. Kurmanya kayak batu, keras kayak batu. Anak bilang, kurma apa ini? Dia bilang ini kurma kering, tamar, yang sudah dijemur. Beliau mengatakan kami di Sudan, kurma ini yang tamar ini yang sudah kering kami jemur lagi, kami letakkan di atas rumah-rumah kami sampai dia benar-benar kering. Nah itu kami simpan dalam jangka waktu setahun. Kalau kami safar kami bawa, dan itu tidak akan membusuk. Ya subhanallah, tidak akan dimakan oleh apa-apa, dia kering begitu, tapi keras sekali. Nah makanya beliau menyampaikan ke anak, kalau antum mau makan yang ini, dia direndam dulu ke air supaya melembut kembali, baru kemudian dimakan. Jadi subhanallah, kurma ini adalah buah yang unik. Kita tidak bisa samakan kurma dengan yang lain. Kurma buah, kurma juga makanan. Unik kurma ini ya. Kan kalau kita lihat di sini dari jenis kurma atau fase kurma ini fase kurma ini beda-beda manfaatnya ini. Dari yang hijau tua, hijau muda, terus kuning, ini untuk kesuburan. Kalau yang fase ini untuk kesuburan agar bisa kesuburan fertil ya, bagi yang ingin memiliki anak. Tapi qadarullah, semua takdir dari Allah. Tapi secara penelitian ini bagus untuk kesuburan, ada ditumbuk jadi bubuk atau dimakan langsung. Kalau yang ini dua ini bagusnya untuk tadi buka puasa dan ibu menyusui. Nah yang ini, yang kering ini bagusnya untuk penahan lapar, dibawa saat safar, ditaruh di rumah, tahan lama ini yang kering seperti ini. Namun memang qadarullah Bapak Ibu, ana perhatikan kurma yang masuk ke Indonesia itu yang sisa-sisaan, yang jelek-jelek ya. Kalau kita beli kurma di Arab Saudi sana itu kualitas tinggi, harga sama dengan yang di Indonesia tapi beda kualitas. Di sana Masya Allah kurmanya kualitasnya tinggi-tinggi, bagus-bagus sekali ya. Jadi itu bedanya dengan kurma yang di Indonesia, kecuali kurma premium di Indonesia mahal ya. Jadi ala kulli hal, inilah kurma, setiap fase memiliki fungsi dan Masya Allah. Nah baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita kembali lagi bahwa kurma tadi yang kita bahas adalah tamar, karena hadisnya tamar ya. Baitun la tamra fih ja'un ahluh, baitun la tamra fih ja'un ahluh, rumah yang tidak ada tamar. Jadi kalau tamar berarti yang kering, kurma kering. Baik, jadi harus nyimpan kurma kering untuk kesehatan, untuk menghindari lapar gitu ya. Kalau memungkinkan, kalau tidak juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin sulit mencari kurma, apalagi di luar Ramadan begini, sulit dapat kurma yang bagus, susah. Ya sudah, gimana lagi? Nah gitu. Baik, nah ini sekarang kurma kering. Kurma kering itu mengandung 30% sukrosa. Kadar tersebut boleh menjadi simpanan energi penahan lapar. Nah ini, jadi dia mengandung 30% gula sukrosa, sehingga kalau dimakan dia bisa menahan lapar dengan cepat. Dan 40% gula glukosa fruktosa yang akan bisa dicerna langsung menjadi energi dan penghilang rasa lapar. Nah ini kenapa tamar itu bisa menjadi penghilang lapar, karena fungsinya bagus dari sini ya. Nah ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah kalau kita lihat di sini banyak hadis-hadis. Nih hadis tentang buka puasa nih, kita lihat sebentar ya. Karena Nabi SAW yuftiru qabla an yusalli ala rutab. Nih rutab, kalau ini Nabi SAW berbuka puasa sebelum sholat dengan rutab. Nah ini rutab. Nah apa itu rutab? Yang basah, kurma basah. Fa'ilam takun rutabat fatumairat. Kalau Nabi nggak punya rutab, tidak ada rutab,
Nah, baru Nabi pindah ke tamarat. Tamar adalah kurma kering. Seperti itu. Ya, kalau puasa rutab kalau ada, kalau tidak ada maka kurma kering. Baik, kaum muslimin rahmati Allah, ini sedikit ilmu mengenai kurma, dan ini kalau dibaca banyak sekali ya tentang kurma, belum lagi pohonnya, belum lagi tahnik adalah seorang bapak memakan kurma, digigit sampai lembut halus, kemudian dikeluarkan lagi dari mulutnya, kemudian dimasukkan ke mulut bayi yang baru lahir sebelum bayi itu menyusu dengan ASI ibunya. Ini namanya tahnik. Ya, tahnik memberikan kurma. Nah, ini tahnik memberikan kurma yang sudah dikunyah oleh orang dewasa kepada bayi yang baru lahir. Tahnik dilakukan karena bayi yang baru lahir langsung terlepas dari sumber gizi yang ia dapat dari ibunya melalui plasenta, sehingga ia menjadi sangat tergantung kepada glikogen yang terkandung dalam hati dan ototnya, di mana kondisi ini boleh mengurangi kandungan gula dalam darah bayi, yang mungkin mengakibatkan bayi tidak mau meminum susu ibu atau otot-otot bayi menjadi kaku. Nah gitu. Jadi dia untuk salah satu merangsang agar dia mau minum ASI ibu, yaitu dia ditahnik. Tahnik ini sunnah Nabi. Tahnik ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini menurut Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, pada kondisi seperti itu, tahnik adalah solusi yang mudah untuk memenuhi keperluan gula pada bayi yang baru lahir, karena tamar yang dikunyah dan bercampur dengan enzim pada ludah menghasilkan glukosa yang tinggi. Subhanallah. Ini banyak sekali cerita tentang kurma di sini. Di kaum muslimin rahmati Allah, jelas dari sini bahwa hadis yang ada di hadapan kita adalah benar, bahwa hadis ini berlaku untuk semuanya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwa Nabi berkata ini memang untuk penduduk Madinah, penduduk yang banyak memakan kurma, tapi berlaku jugalah untuk kita yang tidak pemakan kurma. Kita harus meyakini itu, karena banyak sekali hadis Nabi tentang kurma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur mukmin tamr. Sahur terbaik itu kurma. Ya, buka puasa terbaik itu kurma. Kita tetap, walaupun kita nggak suka kurma, kita nggak boleh menafikan hadis ini. Walaupun kita pemakan nasi goreng, nasi padang, ya, nasi uduk, ya, nasi rames atau nasi kebuli, tetap kita harus menerima sabda Nabi SAW, karena Nabi tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Nabi tidak berbicara kecuali dengan wahyu, sehingga firman atau sabda Nabi SAW itu kita usahakan untuk diamalkan. Sahur pakai kurma, buka puasa kurma. Anak baru lahir ditahnik. Alhamdulillah anak-anak kami tahnik. Ya, kemudian apalagi kalau istri dikasih rutab, pas lahiran langsung dikasih rutab, jadi diamalin. Nah, kalau bisa menyimpan kurma, nyimpan kurma. Ya, kalau susah ya nggak apa-apa, tunggu Ramadan ntar kita beli kurma. Baik, demikian kaum muslimin rahmati Allah tentang hadis ini. Anda ulangi sekali lagi bacanya. Tidak akan lapar, kata Nabi SAW, tidak akan lapar penghuni rumah yang mempunyai kurma di sisi mereka. yakni tidak lapar, karena kurma bisa sebagai penahan lapar, juga makanan yang bergizi, juga makanan yang siap saji, juga makanan yang anti basi, ya, makanan yang anti basi dan makanan yang masya Allah, ya, sehingga benarlah sabda Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allah a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, hadis malam ini terkait dengan kurma. Kita masuk sesi tanya jawab. Sudah ada yang masuk di kolom chat. Saya bacakan dulu. Yang pertama, Bismillah, Ustaz izin bertanya. Secara harfiah, kurma adalah makanan tahan lama yang kaya nutrisi. Namun dalam konteks kehidupan modern, menyimpan kurma bisa diibaratkan sebagai kebiasaan menabung atau menyiapkan cadangan. Apakah pepatah ini mengajarkan kita untuk cenderung konsumtif atau produktif,
bagaimana batasan antara menimbun dan menyimpan dalam perspektif Islam? Mohon penjelasannya. Ya, ya kurma adalah makanan dan juga buah, betul. Kurma adalah makanan, kurma juga buah, betul. Kurma tahan lama, sudah Anda jelaskan tadi. Memang dia tahan lama dan sudah terbukti, kita semua tahu itu. Anda taruh kurma di mobil gak rusak, panas tuh mobil gak rusak ya. Taruh di panas mobil, kurma gak rusak. Mau ajwa, mau kurma sukari, yang penting kurma kering. Haji ya, gak usah takut kalau kurma itu. Jadi taruh buah lain di mobil, kena panas 2 hari 3 hari habis. Kurma enggak, masya Allah ya. Jadi kurma itu tahan lama. Kemudian boleh nggak menyimpan kurma? Justru hadis ini menjadi dalil bahwa boleh menyimpan kurma, bahkan dianjurkan menyimpan kurma. Ya, kalau tadi yang Anda cerita teman Anda orang Sudan, dia menyimpan untuk setahun, boleh, nggak apa-apa. Yang penting menyimpan, bukan untuk menaikkan harga biar orang kehabisan stok beli di kita. Itu nggak boleh, itu dosa. Itu dosa dalam Islam. Namanya apa ya, itu istilahnya ditumpuk kemudian hilang di pasar, semua beli ke kita, jual mahal. Itu istilahnya, itu nggak boleh. Tapi kalau menyimpan untuk setahun ya, itu sangat dibolehkan, sangat dibolehkan, nggak apa-apa. Ini hadis menjadi dalil ya. Buktinya tadi kata Nabi, lapar kalau nggak punya kurma, berarti kalau bisa setiap hari ada kurma, penyimpanannya ada kurma, beli lagi. Itu ya. Allah. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, mohon bertanya, kalau yang untuk anak bayi itu kurma apa, yang kering atau yang basah? Kedua, kalau buka puasa dengan kurma sebaiknya sebelum minum air apa sesudahnya? Syukron. Iya, yang pertama dulu ya, bahwa tahnik itu hadisnya hadis Bukhari ya, hadis Sahih Bukhari. Tahnik itu kita lihat hadisnya. Ulida li ghulam, Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan, lahir anak saya. Fa'ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim. Saya bawa anak saya kepada Nabi dan dikasih nama Ibrahim. Fasammahu, dikasih nama Ibrahim. Terus fahannakahu bitamratin. Nah, ini tamrah, berarti kurma apa nih? Kering apa basah? Hadisnya tamrah. Kering. Nah, kering. Fahannakahu, Nabi yang makan kurma keringnya itu digigit sampai halus, sampai kurma itu mencampur dengan air liur kita. Di sini air liur Nabi ya. Kemudian wada'a lahu bil barakah, kemudian didoakan bismillah, ininya apa, pakai tangan diambil, didoakan nih, sedikit aja kok, hanya seujung, apa ini namanya nih, jadi telunjuk aja sedikit, dia udah lembut gitu, kayak campuran air liur kita atau ludah kita, karena ludah itu bagus ya, ludah itu berfungsi bagus untuk mencerna makanan di mulut ya. Nah, dia bercampur dengan ludah, kemudian jadi lembut seperti lebih lembut dari bubur lah. Nah, itu didoakan Nabi. Kemudian wadafa'ahu ilayya, kemudian dikasih ke mana, ke beliau, ke anaknya itu ya, ke anaknya. Nah, jadi anaknya itu ditahnik, mesti tahnik baru selesai dikasihkan anak itu kepada Abu Musa. Nah, jadi tahnik menggunakan tamrah, bukan yang rutab. Nah, pertanyaan lagi, kurma kering merek apa, San? Ya kan, sukari kah, ajwa kah, atau apa, lu Anda jadi lupa, apa, tunis kah, apa? Sebenarnya apa? Sebenarnya apa aja ya? Sebenarnya apa aja? Tamrah, yang penting kering. Apa aja? Tentu semakin kita bisa beli ajwa lebih bagus. Ajwa itu masya Allah, ajwa Madinah itu 7 butir pagi dimakan itu dia akan bebas dari
sihir dan racun. Cuman memang sedikit aja, sangat sedikit yang mengamalkan. Tapi itu sabda Nabi SAW, kita percaya itu. Sudah mulai terbukti satu demi satu ungkapan Nabi dan sesuai dengan penelitian ilmiah, ya, kebenarannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya, pertanyaan berikutnya tadi apa? Kalau buka puasa dengan kurma sebelum minum atau habis minum? Sebelum minum, kurma dulu. Kurma dulu, baru minum air putih, begitu caranya. Ada kok hadisnya. Hadisnya begitu. Kalau Nabi buka puasa, tamar. Kalau nggak bisa tamar, baru air putih, gitu. Jadi memang tamar dulu. Maaf, rutop dulu. Kalau nggak ada rutop, kemudian tamar. Kalau tidak ada tamar, baru air putih. Begitu cara Nabi SAW buka puasa. Ini hadisnya nih. Ya, Nabi SAW berbuka puasa sebelum sholat dengan rutop dulu. Jika tidak ada rutop, pindah ke tamar. Jika tidak ada tamar, baru minum setengah air. Ini jelas hadisnya. Hadis Tirmizi sahih. Nah, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Pak Ustadz ingin bertanya, apakah kurma seperti ajwa ada masa berlakunya? Ya, tadi itu setahu Anda tidak ada masa berlakunya. Selama original, tidak ada tambahan-tambahan bahan, tidak diolah. Setahu Anda sih, dia tidak ada berlakunya. Yang penting penyimpanannya. Misal gini, kan tadi kan kita tahu bahwa kurma itu ada jenis yang masih basah, ada yang kering. Kalau yang masih basah atau basah campur kering, itu memang resiko cepat rusaknya iya, tapi tetap aja lama ya, dia tetap lama. Misalnya gini nih, kurma misalnya ajwa ya, Anda nyimpan ajwa Anda yang Anda simpan itu misalnya tidak begitu kering, empuk gitu ya, empuk juga tapi nggak basah juga gitu, antara basah dan kering, itu tahan lama itu. Jadi kayak gimana ya, mungkin kayak setengah-setengah seperti ini kan ini ya, jadi tidak terlalu basah, dia udah mulai kering, nah, tapi tidak juga kering, itu tahan lama, tidak ada kadaluarsanya. Nah, kalau lebih kering lagi, malah lebih tahan lagi, begitu. Dan Anda sering naruh ajwa di mobil ya, kalau lagi punya. Mertua Anda juga kadang kita taruh di mobil beliau ajwa, aman, tahan, subhanallah, di dalam mobil. Ya, jadi nggak ada kadaluarsanya. Yang aslinya sih wallahu a'lam setahu tidak ada kadaluarsa. Wallahu a'lam. Baik, belum ada lagi Ustadz dari kolom chat. Mungkin kita buka sesi tanya jawab langsung. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Ini Ibu Alia, angkat tangan silakan Bu Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat. Oh ya, silakan. Ustadz, Anda nggak dengar dari awal nih Ustadz, jadi belum tahu gambar kurma yang segar, yang fresh, ataupun yang kering. Nah, kemudian yang Anda mau tanya nih, mungkin Ustadz ada pengalaman pribadi, kalau seandainya beli kurma yang fresh di Madinah itu gimana Ustadz? Karena setahu Anda di kebun kurma itu, yang biasa di Madinah itu banyaknya kering semua Ustadz. Kering ya, iya. Iya, nah terus kurma yang basah itu pernah Anda beli yang masih kuning-kuning itu, dibawa ke Jakarta malah hancur dia Ustadz. Iya. Karena mungkin panas ya di pesawat. Makanya Anda pengen tahu tuh kalau di Madinah sebelah mana belinya, mungkin Ustadz punya pengalaman pribadi. Itu sih yang mau tanya Ustadz. Di samping masjid banyak Bu. Enggak. Masjid Kuba juga banyak. Iya banyak. Iya, baik. Semoga Allah berikan kita umrah kembali ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau gambarnya ini, jadi pertama tuh hijau seperti ini. Ini kalau hijau seperti ini nih, biasanya onta sudah suka nih makannya. Hijau seperti ini, kemudian nanti ada hijau muda, kemudian kuning sedikit coklat, kemudian coklat muda, kemudian coklat tua. Ini yang kering, ini yang kering. Yang ini tadi Anda sampaikan dari sini nih. Kalau ini tahan, ini yang dua ini tahan lama, ini yang dua, yang hijau-hijau tahan lama. Dari sini, dari kuning sini, ini pindah ke sini cepat. Dari sini pindah ke sini cepat. Makanya kalau beli yang kuning langsung taruh di kulkas di hotel. Karena kalau beli kuning langsung taruh kulkas di hotel. Itu bisa tahan mungkin agak-agak seminggu kalau di kulkas. Tapi
harus cakep kulkasnya, benar-benar dingin. Tapi kalau di luar, di tenteng masuk ke pesawat itu udah 2-3 hari udah langsung seperti ini, matang dan bahkan bisa busuk. Memang seperti itu. Jadi tidak ada jenis kurma yang begini nih tahan lama, nggak ada setahu Ana. Ya, bahkan kalaupun impor dari luar negeri, dari negara Arab, kurma-kurma ini, ya karena Ana juga ya lama lah berkecimpung dengan kurma ini. Itu ketika kita beli kepada importir itu Ana masuk ke ruang cold storage di Bekasi itu minus sekali ya, minus sekian, itu kurmanya di dalam freezer yang sangat dingin. Ketika di kapal juga, kapalnya kapal freezer. Jadi kalau kurma yang seperti ini nih, kuning ini, 3 ini emang harus freezer dia. Penyimpanannya harus cepat. Kalau enggak ya dia nanti rusak. Makanya zaman dulu kalau yang kurma-kurma seperti ini cepat dimakan, jangan lama-lama dia. Petik makan. Nah, kalau yang ini yang tahan lama. Gitu. Nah, Ana nggak punya pengalaman di mana belinya ya, tapi setahu Ana nih, pasar kurma yang di Madinah, setahu Ana itu kurmanya bagus-bagus. Ya dibanding yang di Indonesia. Itu bagus-bagus, ajwanya bagus, kemudian ini bagus. Bagus itu. Harganya dia sedang lah, normal, bagus lah. Gitu. Jadi memang sekarang banyak penyedia di Indonesia namanya oleh-oleh orang haji. Jadi nggak usah bawa kurma karena beli kurmanya di sini, atau oleh-oleh umroh, nggak usah beli kurma di sini. Itu beda. Kurma yang di Indonesia itu kebanyakannya itu kualitas rendah, kecuali yang dijual premium. Nah itu pun mahal yang premium. Jadi kalau di sana mending beli karena bagus, lebih bagus dari sini. Mereka tidak mengeluarkan kecuali yang sisa-sisa. Yang bagus-bagus ada di dalam, di Mekah, di Madinah, di sana. Bagus-bagus beneran. Karena kalau sana puas makan kurma itu. Cakep-cakep soalnya kurmanya. Di sini udah agak-agak kotor, udah agak ada batu-batunya, makanya harus di sini agak sedikit seleksi kalau mau beli kurma. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya. Iya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat. Ustadz, apakah kurma ajwa bisa mengobati orang yang kena guna-guna atau sihir? Ya, itu sabda Nabi SAW. Ya, sihir itu bisa dihilangkan. Ini ada makalahnya ya. Mudah-mudahan. Nah ini nih. Menangkal sihir. Ya sebentar. Ajwa ya harusnya ada di sini, ada nggak nih? Jadi ada kata Nabi SAW, barang siapa yang memakan ajwa 7 butir di pagi hari, maka ajwa itu akan dapat menangkal dari sihir. Dan itu sudah ada penelitiannya. Ajwa itu, dan ajwanya harus ajwa Madinah. Karena hadisnya ajwa Madinah itu, gak bisa ajwa Qasim, harus ajwa Madinah. Dan hati-hati di Indonesia orang suka bilang ajwa Madinah bohong, padahal ajwa Al-Qasim. Bagus, Al-Qasim bagus, Al-Qasim di Saudi juga bagus, tapi yang ajwa yang kualitas tinggi ajwa Madinah. Terkadang orang suka nggak jujur jualan. Itu aja sih. Jadi ya gimana, pastikan aja nih ajwa Madinah bukan, itu aja pertanyaannya. Kalau ajwa Madinah insya Allah itu yang dimaksud Nabi SAW, anti sihir. Itu sudah ada penelitiannya. Dia mengandung apa gitu, mengandung satu zat apa, yang mana zat itu sihir atau jin itu tidak suka. Sihir atau jin tidak suka dalam ajwa itu. Anda pernah baca, cuma di mana ya? Anda pernah baca seperti itu. Di dalamnya ada sesuatu, kalau kita makan menghasilkan A atau B, itu jin, sihir kan jin sebenarnya. Jin gak suka, dia akan menjauh. Subhanallah. Silakan nanti bisa dibaca lagi referensi tentang hadis itu. Wallahu a'lam.
Baik, masih ada lagi yang mau ingin bertanya? Dan kurma ini bulan-bulan sekarang nih lagi cakep-cakepnya nih Ustaz ya. Musim panas. Cuman, no, Mas Robi itu. Mas Robi di banyak kurma beliau. Saya tanya. Iya, kalau musim dingin kan kurang terlalu banyak yang rooftop atau segala macam itu yang rooftop itu kurang bagus kayaknya. Kalau musim panas ini dia Baru metik ya? baru petik, betul. Jadi panennya di musim panas sebetulnya ini bagus di bulan-bulan ini. Apalagi kalau masih ditangkai. Kalau masih Iya. ditangkai itu cukup tahan lama. Ya. Tambah ketahan. Antum kalau umroh bawain nanas ya? Kalau rooftop ngomong bukan disarankan untuk oleh-oleh karena matang di jalan itu. Betul matang di jalan. Kecuali dia mau belinya di Jeddah, nah, udah mau pulang, tinggal masuk pesawat. So, cuman kalau udah beli di Madinah, dia pakai rute ke Mekah dulu ya matang di Mekah itu kurmanya. Iya betul, iya betul. Makan di tempat paling bagus. Makan di tempat. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya terkait kurma? Alhamdulillah ya hadisnya masalah kurma aja tapi luar biasa manfaatnya, ilmunya tentang kurma apa ya? Luar biasa ya kurma. Kurma Mas. Alhamdulillah. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan. Saya rasa lagi searching nih mau beli kurma di mana ibu ini. Untuk stok di rumah. Untuk stok di rumah. Insyaallah, amin. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, insyaallah kita cukupkan kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disampaikan terkait hadis malam ini. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu di Sabtu yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. La ilaha illallah